Selamat datang di Ibadah Sekolah Minggu Online GKPA Penjernihan. Sebelum kita memulai ibadah kita, perhatikan panduan berikut ini ya. Bagi adik-adik yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan dari orang tua, mohon papa dan mama dapat mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Jangan lupa ya adik-adik, berpakaian yang sopan dan rapi seperti sedang mengikuti ibadah kita di gereja. Adik-adik dimohon duduk dengan nyaman selama ibadah online berlangsung. Selama beribadah, adik-adik diharapkan fokus beribadah ya. Jangan sambil tiduran atau memegang gadget atau sambil bermain. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum mulai beribadah, adik-adik sudah mempersiapkan hati adik-adik untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Dahsyat? Luar biasa? Yes, yes, yes! Sekali lagi, apa kabarnya adik-adik? Dahsyat? Luar biasa? Yes, yes, yes! Kita sudah beberapa minggu ini kebaktian dalam suasana kebaktian online. Meskipun masih dalam suasana online seperti ini, tapi kita masih bersyukur, masih bisa bersukacita karena Tuhan masih bisa mengumpulkan kita di sini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun dalam suasana kayak gini, kita harus tetap memuji Tuhan dengan sukacita. Seperti yang kita lakukan pada hari Minggu biasanya, kita akan tetap memuji Tuhan dengan sukacita, dan sukacita Tuhan akan tetap berada di dalam diri kita masing-masing dan adik-adik sekalian. Nah, ngomong-ngomong soal ibadah online, ibadah-ibadah sebelumnya dalam pembukaan seperti ini biasanya kakak-kakak suka ngasih tips. Nah, sekarang kakak juga mau ngasih tips nih. Tips yang mau kakak bagikan adalah mengenai penggunaan gadget terhadap mata. Nah, kebetulan ya kakak praktisi di bidang mata, jadi ada baiknya kakak menyampaikan ini untuk adik-adik sekalian. Selain mendapatkan firman Tuhan, kita juga bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna buat adik-adik sekalian. Nah, siapa yang senang main gadget? Kakak juga suka main gadget. Ya, adik-adik mungkin orang tua kalian juga suka main gadget. Tapi kalau orang dewasa biasanya waktunya lebih terbatas karena gadgetnya dipergunakan untuk keperluan yang mungkin lebih penting. Ya, nah kalau misalkan pada adik-adik mungkin waktunya bisa lebih banyak bermain gadget. Kak, sebenarnya baik gak sih main gadget itu? Ya, ada plus dan minusnya. Generasi kalian adalah generasi yang sangat beruntung karena generasi kalian adalah generasi di mana teknologi sudah sangat maju. Sejak bayi udah bisa main tab, sejak bayi udah bisa gunain handphone. Wah, zaman kakak dulu handphone itu susah deh untuk dipakai sama anak-anak. Zaman kakak waktu masih anak-anak, kalau misalkan handphone itu sedang dipakai sama orang tua, kita jarang dikasih. Kenapa? Karena handphonenya masih sederhana, cuma bisa SMS sama telepon. Sekarang handphonenya sudah bisa macam-macam, sudah smartphone. Smartphone ini bisa mendukung banyak sekali pekerjaan, ya, mulai dari sekolah. Nah, sekarang kan sekolah dari online, sekolah bisa dari pembelajaran jarak jauh, ya, gurunya mengajar dari rumah, sedangkan muridnya bisa belajar dari rumah, tapi dengan segala keterbatasan. Ya, meskipun demikian, pembelajaran tetap bisa dilakukan. Demikian juga bekerja juga bisa kita lakukan dari rumah dengan bantuan smartphone ini. Kalau belajar aja bisa, apalagi main. Nah, sekarang smartphone
sudah banyak sekali game-gamenya. Banyak game yang diperuntukkan untuk usia-usia kalian ya. Akibatnya kita jadi senang main game, adik-adik jadi senang main game. Nah, ada baik ada buruknya. Baik ya kita terhibur. Buruknya apa? Kadang-kadang kita suka lupa waktu. Kalau misalkan sudah lupa waktu, kita jadi lebih sering main gadget. Akibatnya matanya bisa semakin minus. Ayo, siapa yang pakai kacamata? Kakak pakai gitu. Kalau kakak, ya, boleh dibilang ya memang salah kakak. Ternyata dulu kakak sering baca komik ya, tapi kan zaman dulu tidak ada gadget, jadi hiburannya adalah komik. Karena kakak terlalu sering baca komik, akibatnya mata kakak menyesuaikan dengan kebiasaan kakak, yaitu baca komik. Baca komik di jarak 30 cm atau lebih dekat. Saking asik sekali sehingga jaraknya terlalu dekat, akibatnya apa? Akibatnya matanya menyesuaikan. Nah, kalau misalkan matanya menyesuaikan dengan baca dekat, akibatnya matanya menjadi lebih minus. Ada sih prosesnya, ada proses biologisnya yang kalau misalkan dijelaskan sangat panjang dan sangat rumit, sehingga ya sudahlah, pokoknya terima aja bahwa kalau misalkan terlalu lama melakukan kegiatan dekat, dalam hal ini main gadget, itu bisa mempengaruhi mata, membuat dia menjadi lebih minus. Kalau terjadi sama kakak, karena kakak terlalu banyak baca komik, akibatnya mata kakak jadi ikutan minus gitu. Jadi lebih minus dari biasanya, yang harusnya bisa normal tanpa kacamata aja kakak bisa lihat jauh, tapi sekarang matanya jadi lebih minus. Nah, begitu juga dengan kalian. Kalau misalnya kalian terlalu banyak main gadget deket-deket, akibatnya apa? Matanya akan terstimulasi, akan berkembang menjadi mata minus. Makin sering main gadgetnya, ya makin minus. Emang kau mau kalau ngelihat jauh jadi buram? Gak enak. Ya, pakai kacamata itu ya enak-enak gak enak lah. Tapi lebih banyak ya enaknya. Kenapa? Karena repot. Kalau untuk lihat jauh, nonton TV harus cari kacamata. Kakak kalau misalkan bangun pagi, kakak harus cari kacamata karena untuk melihat jauh kurang enak, kurang jelas. Meskipun masih bisa jalan juga sih gitu, tapi nggak nyaman deh. Nggak nyaman kalau misalkan harus pakai kacamata. Jadi jangan dibiasain main handphone lama-lama, main gadget lama-lama, sehingga dapat memicu terjadinya mata minus yang lebih parah. Jadi usahakan kalau misalnya memang mau bermain ya silahkan, tapi ya jangan lama-lama lah, paling lama sejam sehari, ya kalau bisa setengah jam sehari. Kalau bisa main gadgetnya atau baca komiknya itu yang nggak usah lama-lama, ya paling lama setengah jam. Habis itu kemudian istirahat lah, berkomunikasi, bermain, nonton TV, ngobrol sama orang tua. Kan sekarang work from home, orang tua work from home. Jadi kita bisa lebih banyak bertemu dan berkumpul bersama orang tua. Jadi kita bisa lebih mengenal orang tua kita lebih dalam lagi mengenal kita. Dan sebenarnya work from home atau study from home adalah hal yang positif kalau misalkan kita mau memanfaatkannya dengan baik. Kita bisa jadi lebih dekat dengan anggota keluarga kita yang lain. Senang nggak kalau misalkan dekat sama anggota keluarga kita yang lain? Senang dong, karena keluarga adalah hal yang paling utama. Oke, segitu aja tips dari kakak. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari adik-adik sama-sama kita memulai ibadah kita dengan bernyanyi. Mari adik-adik kita nyanyikan sama-sama, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, kesusahan datang silih berganti, pandemi corona, masalah yang ada di rumah, ataupun kesusahan kita belajar, kita yakin dan percaya Tuhan tetap setia, Tuhan tetap bersama-sama dengan kita untuk menghadapi semuanya. Jadi kita bisa lebih bersukacita, bersemangat menghadapi segala sesuatu
yang menimpa kita. Yuk, sama-sama kita bernyanyi dengan riang dan gembira. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, tak akan bergoyang. Takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita nyanyikan sama-sama dengan penuh riang gembira. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, tak akan bergoyang. Takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi, takkan beranjak, tak akan bergoyang. Takkan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Amin. Haleluya. Tidak akan pernah beranjak kasih Tuhan buat kita, ya. Oke, kalau begitu kita mau memulai kebaktian ini dengan berdoa. Silakan Kak Dina. Halo adik-adik, baiklah sekarang sebelum kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa menghadap Tuhan, kita lipat tangan kita tutup mata kita. Adik-adik, ikuti Kak Dina ya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terlebih terima kasih Tuhan sudah menemani kami tadi malam hingga kami dapat bangun kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai kebaktian kami. Temani kami Tuhan, biarlah setiap firman yang kami dengar dapat kami resapi, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi kakak-kakak sehingga setiap perkataan yang mereka sampaikan dapat kami mengerti. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang pada saat ini sedang sedih. Biarlah Tuhan Engkau saja yang menghibur mereka dan membuat sukacita bagi mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit.
khususnya untuk Jevanya Siregar yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tolong Tuhan, jamah badan teman kami ini, angkat sakit penyakitnya, sembuhkan dia Tuhan Yesus, izinkan dia untuk segera pulih, supaya dapat berkumpul kembali bersama keluarga dan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap untuk mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Temani kami Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, yuk adik-adik, kita mau melanjutkan ibadah kita. Kita mau menyanyi lagu bahasa Batak, lagu yang sudah sering adik-adik dengarkan. Otok tong ihut kononku. Ya, kita menyanyi dengan lebih riang dan gembira lagi. Mengikuti foto yang akan dibawakan oleh Sintua Elseria Siregar. Silakan. Shalom adik-adik terkasih, selamat hari Minggu. Minggu ini adalah Minggu Rogate, artinya berdoa dengan topik doa ucapan syukur. Mari kita satukan hati kita buka ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu, kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu, Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau akan memberikan apa yang mereka pinta. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarkanlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Ya, sekarang kita mau melanjutkan ibadah kita dengan pembacaan epistel. Namun sebelum ini kita mau menyanyikan satu lagu. Lagunya adalah Yesus Menginginkan Daku.
lagu ini merupakan lagu yang kakak suka. Kenapa? Karena itu mengajarkan kita menjadi seorang Kristen yang bersinar, ya. Anak-anak Kristen harus bersinar dimanapun kita berada, dimanapun kamu berada, ya, di sekolah atau di tempat kamu bermain, di rumah, kita harus senantiasa bersinar. Yuk kita sama-sama bernyanyi. Itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sekali lagi. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus, bersinar terus. Ya, tetap bersinar seperti Tuhan Yesus menyinari seluruh dunia. Kita mau melanjutkan dengan epistel yang akan dibawakan oleh teman kita Harvey Harahap. Silakan Harvey. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Lukas 18 ayat 1-8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Amin. Amin. Terima kasih Harvey. Nah, sekarang kita mau masuk ke pembacaan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mau masuk ke pembacaan firman Tuhan, mari sama-sama kita menyanyikan lagu untuk menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Mirna. Sama-sama kita menyanyikan lagu "Ku Buka Hatiku Untuk Firman".
mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Yuk kita dengarkan firman Tuhan. Silakan Kak Mirna. Shalom adik sekolah minggu semuanya. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Aku juga menyampaikan salam untuk semua mama papa, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Dan juga mungkin ada opunya yang ada di rumah, atau mungkin ada inang tua, amang tua, bujing, tulang, nan tulang, udah, inang udah, dan semua kerabat yang ada di rumah. Nah, tadi kita sudah bernyanyi-nyanyi memuji nama Tuhan di awal ibadah, juga sudah mendengarkan epistel yang dibawakan oleh salah satu teman-teman dari sekolah minggu kita. Sekarang saatnya adik-adik semua duduk manis, duduk diam manis untuk mendengarkan firman Tuhan yang kali ini akan aku, Kak Mirna, bawakan untuk teman-teman dan adik-adik sekolah minggu semuanya. Nah, kali ini di sini juga ada loh teman-temanku yang sudah menunggu, sudah duduk manis sama seperti adik-adik. Coba kita kenalan dulu ya. Nah, ini ada namanya Pen-Pen. Terus ada Setnas. Lalu ada Ice Bear. Yang terakhir ada Bulben. Nah, mereka semua dari tadi udah nungguin aku. Mana kak, kapan cerita firman Tuhannya? Aku bilang sabar, ada waktunya. Nah, karena sekarang sudah waktunya, mereka juga langsung duduk manis adik-adik. Jadi adik-adik semuanya, aku harapkan boleh duduk manis mendengarkan. Untuk supaya kita semakin disirami oleh firman Tuhan. Oke? Sebelum kita mulai renungan firman Tuhan pada minggu kali ini, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah boleh mengumpulkan kami di sini melalui ibadah online sekolah minggu, di mana kami boleh sama-sama bergembira, memuji nama Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya kami boleh anak-anak sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan dengan seksama, dengan serius, dan kiranya juga Kau boleh sertai dan berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada adik sekolah minggu. Bapa, kiranya Tuhan Roh Kudus boleh bekerja di atas kami, supaya kami boleh sama-sama bersekutu di dalam-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yang pasti kita harus baca juga dong firman Tuhannya. Kali ini, firman Tuhan yang akan kita bacakan dan renungkan diambil dari kitab 1 Korintus, pasalnya yang ke-15, ayat 1 sampai dengan 11. Nah, adik-adik boleh sekarang sambil dicari, dibuka Alkitabnya. Masih ingat kan cara buka Alkitab gimana? Walaupun udah lama sekolah minggu, tapi kan setiap minggu kita ibadah online ya. Aku ulang, dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai dengan 11. Cukup banyak ya adik-adik, tapi karena ini firman Tuhan, mau sebanyak apapun akan selalu sedap didengar. Oke, semuanya pasti udah dapet dong ya. Kali ini kita baca sama-sama, adik-adik baca di rumah, aku baca di sini, aku bacakan untuk adik-adik. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri.
Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Sekarang, waktunya kita merenungkan firman Tuhan tersebut, dan kita bahas lebih lanjut. Nah, itulah tugasku sekarang di sini. Mungkin ada di sini, di rumah, tadi sudah agak bingung-bingung gitu, ngomongin apa sih nih, firman Tuhan ini kok ngomongin kebangkitan, ini tuh cerita tentang apa sih Kak, ya kan? Aku kasih latar belakangan dulu. Jadi, seperti sebelumnya aku sudah bilang bahwa 1 Korintus 15 ini menceritakan mengenai surat Rasul Paulus ke jemaat di Korintus yang pada saat itu sedang mengalami masalah. Sebelumnya, beberapa tahun silam, sebelum Paulus membuat surat ini, sebenarnya Paulus sudah pernah pergi ke Korintus untuk memberitakan Injil. Injil apa sih? Injil adalah kabar baik. Kabar baik mengenai apa? Kabar baik mengenai Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia melalui kematian dan kebangkitannya di hari yang ketiga. Nah, Rasul Paulus saat itu menghabiskan waktu kira-kira 1,5 tahun di Korintus untuk menyebarkan Injil ini kepada jemaat di Korintus. Kemudian setelah 1,5 tahun, Rasul Paulus pun pergi ke kota-kota lain untuk memberitakan kabar baik ini, supaya semakin banyak orang yang terselamatkan karena mereka percaya kepada Yesus Kristus. Nah, tetapi pada saat Paulus sedang berada di kota lain, dia mendengarkan lapor Paulus, ada masalah di jemaat Korintus saat ini. Seperti itulah kira-kira ya, bahwa beberapa gereja di Korintus tidak percaya dengan adanya kebangkitan. Kok tidak percaya dengan kebangkitan? Itu adalah sesuatu hal yang sangat mendasar menjadi Kristen loh. Adik-adik, kebangkitan Yesus. Kok mereka bisa tidak percaya tentang kebangkitan Yesus? Padahal kalau kita bilang kita percaya kepada Yesus, artinya kita percaya bahwa Yesus itu datang ke dunia, lalu dia selama hidupnya, dia melakukan banyak mujizat, dia memberitakan Injil juga, dan juga dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Jemaat Korintus dilaporkan tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Saat itu artinya Paulus merasa ada sesuatu hal yang genting di mana aku harus menulis surat kepada jemaat tersebut untuk mengingatkan kembali, menegaskan kembali bahwa seorang Kristen harus percaya akan kebangkitan Kristus. Aku yakin adik-adik di rumah pasti percaya dong. Nah, aku pengen
memberikan lagi bukti-buktinya, mengulang lagi bahwa Yesus Kristus benar-benar bangkit dan hidup. Nah, melalui gambar-gambar yang akan aku tampilkan. Nah, adik-adik, apa sih bukti bahwa Yesus telah benar bangkit dan bahwa ia telah hidup setelah ia mati di kayu salib dan dikuburkan? Oke, bukti yang pertama adalah, adik-adik pasti ingat dong cerita Paskah, bahwa pagi-pagi benar pada hari yang ketiga setelah Yesus disalibkan, Maria Magdalena dan beberapa Maria lainnya dan perempuan-perempuan lain datang ke kubur Yesus membawa rempah-rempah untuk ditaruh di kuburnya. Tapi pada saat mereka sudah sampai di kubur Yesus, mereka melihat bahwa batu kubur telah terguling. Kemudian mereka awalnya sedih, siapa yang mencuri tubuh Allahku, tubuh Yesus? Kemudian hadirlah 2 orang yang kita percaya adalah malaikat, berkata kepada Maria bahwa Yesus telah bangkit, seperti yang telah dia pernah katakan bahwa Yesus akan mati disalib dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu sudah tergenapi. Lalu Maria Magdalena pun akhirnya bergegas berlari menuju murid-murid Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes. Saat itu mereka bilang bahwa Tuhan Yesus tidak ada lagi di kuburnya kosong, dia telah bangkit dan dia telah hidup. Namun Petrus dan Yohanes tidak percaya awalnya. Lalu mereka bergegas berlari menuju ke kubur Yesus dan benar, adik-adik, lihat, tidak ada lagi tubuh Yesus di sana, tidak ada lagi jenazah Yesus di sana. Hanya ada kain kafan yang dulu menutupi tubuhnya. Dan disinilah mereka mulai percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dan telah hidup. Bukti yang berikutnya adalah ketika itu Yesus menampakkan diri di perjalanan menuju ke sebuah kampung bernama Emmaus. Pada saat itu terdapat 2 orang yang sedang berbincang. Di sini yang memakai baju hijau di sebelah kiri dan biru di sebelah kanan. Dia mendengarkan percakapan kedua orang itu. Mereka bilang bahwa mereka bingung. Katanya yang dikatakan Yesus itu orang Nazaret yang dibilang adalah Mesias yang kemarin telah mati di kayu salib, dan ternyata sekarang ada berita bahwa kuburnya kosong. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka bingung, adik-adik. Kemudian Yesus berbicara kepada mereka. Hai kamu orang-orang bodoh, apakah kamu tidak percaya dengan apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi? Memang Mesias harus menderita supaya ia boleh datang ke kemuliaannya. Dan kemudian Yesus bercerita tentang nubuat-nubuat para nabi yang mereka juga sebenarnya pasti tahu, adik-adik. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi di depan murid-muridnya. Pada saat itu tiba-tiba Yesus hadir di tengah murid-muridnya, lalu berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan mereka semua kaget. Dikira hantu. Tetapi saat itu Tuhan Yesus malah mengajak mereka makan, dan dia berkata, apakah kau tidak melihat tanda paku di kakiku dan tanganku? Rabalah juga perutku, di mana di situ Tuhan Yesus ditusuk ya lambungnya pada saat disalibkan, adik-adik. Apakah kamu lupa bahwa ini adalah nubuat para nabi, bahwa dia akan menderita, mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga? Itu penampakan Yesus yang kesekian kalinya. Kembali lagi Yesus menampakkan diri, adik-adik, di depan murid-muridnya di pinggir danau Tiberias. Saat itu murid-murid Yesus sedang mencari ikan, menjala ikan di perahu. Tapi letaknya sudah dekat pinggir danau gitu. Tiba-tiba mereka melihat ada sesosok yang berdiri di pinggir danau Tiberias. Kemudian Yohanes, muridnya, melihat dan kemudian berkata, itulah Tuhan. Mereka langsung bergegas, berenang menuju pinggir danau Tiberias. Dan Tuhan Yesus di situ berkata, marilah kita sarapan bersama-sama. Dan saat itu semua murid Yesus sudah mengetahui bahwa itu adalah guru mereka, guru yang mereka kasihi. Mereka tidak lagi bertanya, siapakah engkau? Mereka sudah percaya bahwa Yesus benar sudah bangkit dan hidup, dan firman Allah sudah digenapi.
Kemudian Yesus juga menampakkan diri ke depan 500 orang. Banyak saksinya ya adik-adik bahwa dia telah bangkit dan hidup. Dan yang terakhir, pada saat dia terangkat ke surga, naik ke surga, murid-muridnya dan beberapa orang lain menyaksikan kenaikan Yesus ke surga untuk tinggal bersama Allah Bapa-Nya. Nah adik-adik, tadi sudah lihat kan cerita bergambarnya mengenai bukti-bukti bahwa Yesus Kristus benar-benar sudah bangkit dan sudah hidup. Banyak saksi matanya pada saat itu. Ada Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, Yohana, Maria lainnya, dan banyak perempuan di pagi hari menyaksikan kubur kosong. Kemudian dia juga telah menampakkan diri ke hadapan murid-muridnya. Nah, Paulus menceritakan ini kembali di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Dengan harapan jemaat di Korintus boleh kembali percaya bahwa kebangkitan Kristus itu benar-benar terjadi. Dan bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, artinya kita percaya bahwa Ia juga telah bangkit dan menebus dosa kita. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik bingung, kenapa ya aku harus percaya kepada Yesus? Disuruh Kak Mirna tadi katanya harus percaya sama Yesus. Nah, aku punya satu cuplikan video yang mungkin boleh kita sama-sama tonton, di mana kita akan tahu kenapa sebenarnya kita harus percaya kepada Yesus. Mari kita simak video yang akan ditampilkan berikut ini. Bridge to Life. Allah adalah Sang Pencipta. Manusia dulu hidup bersama-sama dengannya di Firdaus dan mengenalnya secara pribadi. Namun, muncul suatu masalah. Manusia terpisah dari Allah, dipisahkan oleh suatu jurang yang amat dalam. Apakah jurang itu? Apa yang membuat kita terpisah dari Allah? Manusia terpisah dari Allah oleh karena manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dosa artinya kita tidak lagi menaati perintah Allah dan lari darinya. Oleh karena itu, dosa telah memisahkan kita dari Allah. Jika kita hidup terpisah dari Allah, apakah akibatnya? Dosa akan membawa kita kepada maut, penghakiman, dan hukuman. Seperti tertulis, manusia ditetapkan mati satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Dan mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaatinya akan menjalani kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Allah dan dari kemuliaan kekuatannya. 2 Tesalonika 1 ayat 8 dan 9. Sungguh mengerikan bukan? Apakah ada jalan keluar dari masalah ini? Ya, Allah mengaruniakan kita suatu jembatan menuju hidup kekal bersamanya. Dikatakan bahwa Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus. 1 Timotius 2 ayat 5. Yesus mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit di hari yang ketiga untuk menebus dosa manusia. Kematian dan kebangkitan Yesus membawa kita kembali kepada Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Yesus Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. 1 Petrus 3:18. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Dia adalah jembatan menuju hidup yang kekal. Apakah jembatan ini bisa dilalui oleh semua orang? Tidak. Jembatan ini hanya diberikan kepada setiap orang yang menaati perintahnya dan yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab menyebutkan, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Apa itu hidup kekal? Artinya, kita memiliki hubungan yang benar dan hidup bersama dengan Allah selama-lamanya, tidak lagi terpisah darinya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Jika kita percaya kepadanya untuk menghapus dosa kita dan tulus mau mengikut Dia, Alkitab berkata bahwa kita akan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita artinya kita menaati segala perintahnya dan senantiasa bersandar kepadanya. Nah,
adik-adik tadi sudah lihat videonya kan, ya, cuplikan video sekitar 2 menit lebih sedikit itu. Nah, semoga dari situ adik-adik semakin percaya dan percaya oleh karena keyakinan diri kalian sendiri bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus karena Dia adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Dan hanya melalui Yesus sajalah kita boleh diselamatkan dan hidup bersama Allah yang akan memberikan kita kehidupan yang kekal. Nah, tapi percaya saja, hanya percaya, aku bilang percaya, itu tidak menjadikan kita orang yang ya percaya dalam hal ini ya. Percaya itu artinya kita benar-benar menaati semua perintah Tuhan, perintah Allah, dan juga selalu bersandar kepada Dia di dalam apapun yang kita lakukan. Nah, contohnya apa? Kita menaati perintah Tuhan. Yang paling gampang, ini adalah hukum yang terutama. Kasihlah Allahmu, ya kan, dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwamu. Kemudian yang kedua, mengasihi sesama seperti diri kalian sendiri. Contohnya apa nih? Mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Allah, artinya kita tidak mau bikin Allah itu sedih. Gimana caranya supaya tidak bikin Tuhan sedih? Ya, kita melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Ingat buah-buah roh, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Adik-adik dengan memiliki 9 buah roh ini saja sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan kita juga boleh menyenangkan Tuhan dengan cara kita menaati perintah mama papa, juga menaati perintah dari guru-guru di sekolah minggu juga, sayang sama kakak dan adiknya, sayang sama teman-temannya di sekolah. Juga Tuhan itu senang kalau kita rajin berdoa kepada Dia. Artinya kita menjaga relasi dengan berbicara kepada Tuhan melalui doa. Kemudian Dia juga senang kalau kita membaca firman yang Dia beritakan di dalam Alkitab. Ya, kita baca firman Tuhan, kita akan semakin mengenal Allah kita. Nah, yang kasihlah sesamamu tadi sudah aku jelaskan ya, dengan mengasihi teman-teman, orang tua, dan sebagainya. Kalau kita sayang, kita tidak akan mau berbuat jahat kepada mereka, kita tidak mau nakal-nakal, kita tidak mau iseng-iseng, ya. Kita hanya mau melihat teman-teman kita, orang tua kita tersenyum, bahagia. Ya, coba mana senyumnya? Ya, enak ya senyum ya. Nah, untuk bersandar kepada Tuhan. Nah, bersandar kepada Tuhan artinya apa ya? Senderan gitu, bukan ya? Maksudnya adalah kita harus selalu menyerahkan segala sesuatu, rencana kita, apapun akan kita lakukan kepada Tuhan. Contohnya, kalau adik-adik lagi mau berangkat sekolah nih, nanti kalau masa PSBB Jakarta dan sekitarnya sudah selesai nih, mau berangkat sekolah, atau mau berangkat ke gereja, atau mau jalan-jalan ke mall, atau jalan-jalan ke luar kota, luar negeri, adik-adik berdoa selalu supaya disertai, dan biarlah kehendaknya yang jadi, dan biarlah Tuhan semuanya yang melakukannya. Dan hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kita suatu keselamatan. Dan juga bersandar artinya kita tidak boleh mengandalkan diri sendiri. Oh, aku ranking 1 karena aku adalah aku. Karena aku hebat, karena aku orang paling pintar di sekolahku. Nah, seperti itu adik-adik. Kita harus ingat bahwa kepintaran kita, bahwa kita ranking 1, itu hanya oleh karena pemberian Tuhan buat kita. Tuhan percayakan kita boleh menjadi orang yang pintar, kita boleh menjadi influencer yang baik buat teman-teman, buat saudara-saudara kita. Kita percaya Tuhan punya jalan yang terbaik untuk kita. Adik-adik, demikianlah renungan yang aku bawakan pada hari ini. Sekarang kita mau mengakhirinya, kita boleh sama-sama mengambil sikap doa. Kita mau berdoa, mari lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah boleh memberkati dan melindungi kami serta menyertai kami selama pembacaan renungan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak sekolah minggu. Bapa, kiranya dari firman Tuhan yang boleh kami dengarkan tadi, kami boleh semakin percaya kepadamu, semakin percaya bahwa Engkau, Yesus Kristus, bangkit dari antara orang mati untuk menebus dosa manusia. Dan Engkau adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Tuhan Yesus, sebentar juga kami akan melanjutkan ibadah kami, kembali memuji memuliakan nama-Mu dan mengakhiri ibadah kami nantinya. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan kami masing-masing, untuk kesehatan orang tua kami, teman-teman kami, orang-orang di sekitar kami, di tengah wabah COVID-19 ini, dan juga supaya kami boleh terhindar dari segala macam sakit penyakit. Tuhan Yesus, kami juga berdoa supaya Kau boleh sertai kami dalam segala aktivitas yang kami lakukan di rumah ya Bapa, dari mulai belajar, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Allah Bapa di surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja, karena kami percaya Engkau punya hal yang terbaik untuk kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Mirna. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan Yesus. Sekarang kita mau bersukacita karena ada kawan kita yang berulang tahun. Seingat kakak ada 2, Kevin Pangaribuan dengan Masya Silitonga. Yeay, selamat ulang tahun. Oke adik-adik, kita sama-sama nyanyikan selamat ulang tahun yuk, dengan hati yang gembira. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu adik-adik, selamat ulang tahun. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, birthday, happy birthday to you. Hore! Selamat ulang tahun. Yuk, mari kita ucapkan selamat ulang tahun pada kedua teman kita, Kevin dan Masya. 3 ya. Selamat ulang tahun Kevin, selamat ulang tahun Masya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah senang-senang ya tadi ya, sudah merayakan ulang tahun, sudah mendengar firman Tuhan, sudah dapat tips, sudah nyanyi, sudah joget-joget. Senang ya? Mudah-mudahan hari Minggu ini kita bersukacita dan sepanjang minggu ini kita bersukacita. Mari adik-adik kita tutup ibadah kita hari ini, dan sebelum kita tutup
kita mau menyanyikan lagu penutup kita, Bapa Engkau sungguh baik. Nanti kita lanjutkan dengan doa penutup, doa syafaat, dan berkat. Kita sama-sama akan nyanyikan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Nah, adik-adik, bagaimana kebaktian kita pada pagi hari ini? Pastinya menyenangkan ya. Ya, tadi kita sudah bernyanyi bersama, membaca firman bersama, dan juga mendengarkan cerita. Bagaimana? Kakak berharap semuanya menjadi sukacita bagi kita semua. Sekarang kita akan menutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Kakak berharap adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Yuk, kita lipat tangan kita tutup mata kita sambil kita bernyanyi. Lipat tanganmu, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebersamaan pada minggu pagi hari ini. Terlebih Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah Engkau sampaikan lewat kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami rindu akan sekolah minggu, tapi kami tahu kondisi seperti sekarang ini. Engkau saja Tuhan yang memulihkan kondisi ini. Izinkan Tuhan semuanya kembali seperti sedia kala, di mana kami bisa berkumpul bersama teman-teman kami di sekolah minggu, dan juga bisa bertemu dengan guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan Yesus yang baik, biarlah firman-Mu dapat menjadi terang bagi kaki kami, dapat menjadi pelita bagi kehidupan kami selanjutnya. Temani kami Tuhan dalam aktivitas kami, ajar kami supaya kami menjadi anak-anak yang selalu cinta kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk teman-teman kami
yang saat ini sedang berulang tahun, yaitu teman kami terkasih Kevin dan juga teman kami terkasih Maisha. Biarlah Tuhan, di mana Engkau sudah menambahkan usia 1 tahun kepada teman-teman kami ini, mereka dapat semakin cinta kepada Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan di dalam proses pertumbuhan mereka. Biarlah mereka juga menjadi anak-anak kebanggaan orang tuanya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian kami minggu ini. Biarlah Tuhan saja yang selalu beserta dengan kami. Jaga kami Tuhan, terlebih ampuni segala dosa dan salah kami. Amin. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari bersama-sama kita satukan hati kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita mulai saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Ya, demikian ibadah kita minggu ini. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Ya, kita ketemu lagi di ibadah online minggu depan. Dadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.